Hai, kembali lagi bersama Nas Video. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan lengkap akademik Bintara Akpol Polri 2022 yang disertai dengan trik cepat, khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu karena ini channel yang sangat penting buat kalian jika kalian ingin menjadi seorang abdi negara, yaitu menjadi Polri, polisi. Oke, langsung saja. Oke. Di sini akan saya bacakan pertama-tama. Read the text and answer the question for number 22 and 23. Teksnya di sini sudah jelas. Ada announcement. Announcement ini merupakan salah satu jenis teks dari functional text. Ada banyak jenis functional text yang bisa kalian cari sendiri nanti ya. Kita akan fokus terhadap soal yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini tentang teks announcement. Trik yang pertama sebelum kita menjawab soal ya, kita harus pahami dulu pertanyaan dari soal tersebut. Itu adalah trik cepatnya. Kita baca pertanyaannya, kemudian kita lihat teksnya. Kira-kira dari pertanyaan itu apa yang dimau dari pertanyaan tersebut? Jawaban seperti apa? Nomor 22, what is the topic of the text? Oke. Di bagian sini kita sudah mendapatkan clue dari pertanyaan tersebut bahwa pertanyaan ini fokus terhadap topic of the text. Yang dinamakan topik berarti harus mewakili seluruh isi yang ada dalam teks tersebut. Jika dalam pilihan jawaban yang ada dari A sampai E tidak mewakili, sebagian tidak mewakili dari seluruh isi dari teks tersebut, maka dipastikan itu bukan jawabannya, karena topik itu sifatnya umum atau general. Kalau misalkan ada yang sifatnya khusus, hanya mewakili sebagian isi dari teks tersebut, maka itu bukan jawabannya. Pahami? Kalau misalkan bertanya tentang topik, itu inti pokoknya. Oke, what is the topic of the text? Di announcement ini kita akan membaca satu kalimat saja. The board of directors unanimously decide on the following adjustment to cope with the present needs of the club for its maintenance and operations. Sebenarnya sudah jelas ya. Dari saya garis bawahi dari kata decide, mana ini? Oke. Decide sampai present needs. Oke. Mana. Oke, maaf ya. Ada kesalahan teknis. Sebentar. Present needs of the club for its maintenance and operation. Di sini ada dua diksi pokok yang sangat mewakili terhadap isi dari teks ini. Yang pertama adalah tujuannya, purpose-nya, for its maintenance and operations. Sangat mudah untuk bisa mencari topik tersebut. Ini bukan ini pertanyaannya. Oke, kita ulang. Maintenance and operations. Sangat mudah untuk mencari pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan ini adalah karena kita sudah menemukan clue-nya, maintenance and operation, maka kita coba cari dari A, B, C sampai E pilihan jawabannya. Untuk A, the change of maintenance and operation of the club. Okay. B, the meeting of the board director of the club. Yeah. The increase of the F and B consumable price. D, the support and cooperation for the club. And E, the operational time of the club. Okay.
Untuk jawabannya adalah, maka kita mengacu terhadap diksi yang sudah ada dalam teks ini, yaitu maintenance and operations. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke. Ya. Pertanyaan yang kedua, untuk teks yang sama. Seperti yang sudah saya katakan, kita baca pertanyaan dulu, kemudian kita cari jawabannya dalam teks yang sudah ada. Why did the board of directors decide to make adjustment for the club maintenance and operations? Ya. Inti dari pertanyaan ini adalah kata why. Ketika ada kata why sebagai bentuk pertanyaan, maka yang kita cari jawabannya adalah reason, ya, sini. Reason, alasannya. Alasan kenapa the directors decide to make adjustment for the club maintenance and operation. Okay. To cope with present needs. Ya, sebenarnya dari kalimat tadi yang sudah kita baca itu sudah jelas tujuan dari decision tersebut, ya, keputusan tersebut adalah untuk to cope with the present needs. Apakah ada dalam pilihan jawaban yang di bawah? Coba kita lihat. A. To decide the regulation of the club. To support the development of the club. To cope with the present needs of the club. Ya. Kita sudah temukan jawabannya di C. Maka sudah pasti untuk jawaban D dan E itu sudah pasti salah. Mudah kan? Mudah sekali ya. Yang penting kita semangat belajar. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, ya, lumayan banyak ya, teks yang harus kita baca, namun tidak perlu khawatir karena kita tidak harus membaca semua untuk bisa mendapatkan jawaban. Ya, karena apa? Tujuan di sini adalah untuk mencari jawabannya. Ketika sudah kita temukan jawabannya, maka kita sudah tidak perlu peduli lagi terhadap isi teks yang ada di teks ini. Yang penting temukan jawabannya. Cara menemukan jawabannya, ya tentunya kita harus baca pertanyaannya dulu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, kita baca pertanyaannya. What is the text about? What is the text about? Kira-kira apakah yang dimau dari pertanyaan ini? What is the text about? It talks again and again about, what is it? Okay. About topic, which means we need to look for general things. Yang mewakili terhadap seluruh kandungan isi dalam teks tersebut. Cara mencari jawabannya seperti apa untuk topik sangat mudah. Kita cuma perlu mencari main idea dari masing-masing paragraf. Dan biasanya main idea tersebut terletak di kalimat awal, di kalimat depan. Kita hanya perlu membaca kalimat depan saja dari masing-masing paragraf. Coba kita tes ya. Now the smartphones have become the norm for many teens. Selfies are on the rise. Oke, cukup di situ. Yang kedua, many teens post their selfies on Facebook, Instagram, and other social networking sites. Teens with mental health issues may be at an especially high risk of becoming obsessed with selfies. Kita perhatikan untuk paragraf yang pertama. Oke. Kadang-kadang kalimat utama dari paragraf tersebut tidak hanya terletak di awal seperti yang saya katakan tadi. Namun
kita harus tahu bahwa paragraf tersebut mempunyai 3 jenis. Yang pertama disebut dengan paragraf deductive, yang kedua inductive, dan yang ketiga mix atau campurannya. Deduktif, paragraf deduktif adalah kalimat utamanya yang ada di awal paragraf. Kalau induktif di akhir paragraf, kalau campuran berarti ada di awal dan juga di akhir paragraf. Untuk mengetahui inti sari dari paragraf pertama, kita harus membaca juga kalimat terakhir ya. Karena ini menjadi poin untuk memahami paragraf kedua dan juga paragraf yang ketiga. Kita perhatikan di kalimat terakhir, paragraf pertama dari although. Although they may seem harmless at first, there are some problems that can arise from selfish. Okay. So, this text is talking about the problem that can arise from selfish. The problems, masalah. Masalah artinya negative things ya. Sesuatu yang sifatnya negatif. Cara membuktikannya gimana? Coba kita lihat. Di paragraf kedua, many teens post their selfies on Facebook, Instagram, and other social networking sites. Then they wait to see what the type of reaction they receive. Unfortunately, kata-kata unfortunately ini juga menjadi kunci dari teks. Unfortunately berarti ada sesuatu hal yang tidak sama ya, sesuatu hal yang tidak sama dengan statement yang ada di kalimat sebelumnya. For many teens, their self-worth depends on what others say about their selfies. Okay. What is the text about? Jawaban A, the bad impact of selfies. B, the trend of selfies in youngsters. C, the influence of selfies on health. The use of smartphone for selfies. The social reaction. Okay. The social reaction on selfies trend. Okay. Jawaban yang benar adalah A, the bad impact of selfish. Mana ini? Iya, A, the bad impact of selfish. Kenapa jawaban A ini benar? Karena kita mengacu terhadap statement yang dikeluarkan di paragraf pertama dalam kalimat terakhir. Although they may seem harmless at the first, there are some problems that is the bad impact. Problems means negative thing can arise from selfish. Kemudian di paragraf kedua dan paragraf ketiga itu hanya berbicara tentang the problems, the bad impact of selfish. Understandable? Cukup jelas ya? Okay. Move to the next question. Okay, still the same text ya. Talking about the smartphone and selfish. Kita baca pertanyaannya. What is the topic of paragraph 2? Okay. What is the topic of paragraph 2? Pertanyaan ini mengacu terhadap paragraf yang spesifik, yaitu hanya berkaitan dengan paragraf kedua. Oleh karena itu, cara mencari topiknya adalah dengan menemukan main idea dari paragraf tersebut. Oke. Kita baca, many teens post their selfies on Facebook, Instagram, on other social networking sites. They wait to see what the type of reaction they receive. Okay. Unfortunately, for many teens, their self-worth depends on what others say about their selfies. A teen who receives positive comment about a selfies. Okay, wait first. Gimana ini? Okay. Positive comment about the selfies may feel good. However, a lack of response can lead a teen feeling bad. In an effort to get positive reaction from others, some teens go too far in attempting to take the perfect selfies. Why do teenagers like to post their selfies on social media? Pertanyaan 20. What is the topic of paragraph 2 ya? What is the topic of paragraph 2?
A. Selfies on Facebook and Instagram. Positive comment about selfies. Impact of comment about selfies. Positive reaction from others. Different comment from others. Oke. Jawabannya adalah C. Impact of comment about selfish. Dari mana kita bisa tahu bahwa jawaban C adalah jawaban yang benar? Karena apa? Dalam paragraf kedua ini membahas tentang dua hal yang berbeda antara orang yang mendapatkan positive comment from their selfish dan orang yang mendapatkan negative comment on their selfish. Dan tentunya itu sangat berpengaruh terhadap diri mereka. Oleh karena itu, topiknya adalah impact of comments about selfish. Oke, pertanyaan yang terakhir dari teks ini. Why do teenagers like to post their selfies in social media? Why do teenagers like to post their selfies in social media? The main core of the question is on why. Why means asking a reason. Okay, wait first. Okay. There it is. Hey. Boy. Okay. Asking reasons. So, we need to find out the reason why do teenagers like to post their selfies in social media. Oke. Jawabannya adalah ada di paragraf kedua. Then they wait to see what type of reaction they receive. Oke, saya garis bawahi dulu. Mana ini? Leng. What type of reactions they receive? Coba kita lihat lagi apakah ada alasan juga yang kita dapatkan di paragraf ketiga. Teens with mental health issue may be at an especially high risk of becoming obsessed with social. There have been reports from some teens spending hours each day trying to take a perfect selfies that could help gain a correlate from people on social media. Unfortunately, this type of obsession can become so severe that it interferes with a teen's social life and education. Jawabannya ada di paragraf kedua seperti yang sudah saya garis bawahi. What type of reaction they receive? Kita lihat dulu. Kira-kira pilihan jawaban mana yang sesuai dengan kalimat yang sudah kita garis bawahi. A. To attract attention. B. To show their existence. C. To show their achievement. D. To get honest comment from others. A. To get positive appreciation from others. Jawabannya adalah A. To attract attention. Every single person who posts their picture on social media is just to attract attention. They wait a comment from the other people, what comment they would receive from the picture. Understandable? Okay. Moving to the last. This is the last text from this video. It's about procedure text. Actually, it's quite simple, sangat mudah untuk bisa menjawab soal dari procedure text. Something that we need
adalah hanya benar-benar membaca secara detail dari teks yang sudah ada yang berkaitan dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan. Ya. Stepnya tetap sama, kita baca pertanyaan dulu, kemudian kita cari jawabannya di dalam teks. Kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks tanpa membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya, what is the topic of the text? Ya, the topic of the text. Dalam teks ini tidak ada topiknya, namun ya, kita bisa mengidentifikasi topik tersebut dengan membaca materials dan step yang sudah dijelaskan dalam teks tersebut. Karena tidak ada topiknya, tips yang sangat cepat yang bisa kita kerjakan adalah membaca step-step terakhir dari prosedur teks yang ada. Karena apa? Biasanya di step-step terakhir kita akan mengetahui tujuan dari prosedur teks ini adalah untuk apa. Kita lihat di step terakhir. After that, join the two slices of bread together and your sandwich is ready. Ya, and your sandwich is ready. Oke, ada kata sandwich di sini. Oke, sandwich. Ini adalah kata kunci, keywords. Keywords. Biasanya dalam prosedur teks, it's talking about how to make something, right? It's maybe talking about how to make sandwich. Apakah ada sandwich di sini? Di jawaban dari A sampai E. Oke, kita temukan DE. How to make sandwich. Untuk A, how to make snack properly? No, it's not snack, it's sandwich. Bread with jam. Prepare breakfast quickly. Spread jam on the bread? No, it's talking about sandwich. Because we already find the keywords, so it's gonna be easy to find the answer. Understandable? Okay. Move to the next question. Okay. When do we put fried egg or sausage on the bread? Okay. Diksi ya, kata kuncinya adalah put fried egg or sausage on the bread. Talking about when, kapan. Maka kita hanya perlu pergi ke step untuk bisa menemukan jawaban tersebut. Kita lihat kata-kata yang mengandung fried egg and sausage ada di step ketiga ya. Then put anything you like on the top of the slice of the bread. You can have fried egg, some strawberry jam, chocolate sprinkles, and slice of cheese, sausage, or something else. When do we put? So, it must be what happened before we put the fried egg or sausage. Berarti ada di step sebelum kita memberikan fried egg or sausage ke dalam roti tersebut. Step sebelum itu adalah spread the bread with butter or margarine. Apakah ada dalam jawaban tersebut? Antara A sampai E. While we bought the bread? No. After we fried the egg or sausage? No. Before we spread strawberry jam? No. After we spread butter or margarine? Okay, the answer is D. Oh, I'm so sorry. Yeah. This is not the last question, but this is maybe before the last question. Yeah. Oh, no. This is the last question. With the same text, dengan teks yang sama tentang prosedur teks, bagaimana cara membuat saus sandwich. Okay. We pay attention to the question. What is the important things in making sandwich? Okay. What is the important things in making sandwich? Mudah sekali. Kita hanya lihat materials, langsung pergi ke materials. Di sini cuma ada dua. Yang pertama, 2 slice of bread, 2 lembar roti, 2 potong roti. Kemudian konten. Kontennya ada banyak di sini, terserah.
fried eggs, strawberry jam, chocolate sprinkles, sausage, and etc. Ya. Kita pakai logika di sini. Inti dari sandwich itu pasti adalah isian dari roti tersebut. Meskipun isiannya tergantung kita sesuai dengan selera kita. Maka hal yang paling penting dari making sandwich is the content. Apakah ada di sini? Choosing good kind of bread, choosing the best sausage, spreading many kinds of bread, joining two slices of bread, putting the filling between the bread. Okay. Putting the filling between the bread means the content inside the two slices of bread. It's the important thing in making sandwich. Very easy, right? Okay. Sampai di sini dulu penjelasan yang bisa saya berikan untuk latihan mengerjakan soal akademik bahasa Inggris tes TNI Polri. Any comment? Please write below and then give your thumbs up, mean like, and don't forget again and again to subscribe this channel. It will lead you to achieve your future dream. Thank you very much. The last for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.